Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Masih semangat belajar ya? Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 4, keluargaku. Hari ini kita akan masuk pada subtema 3, keluarga besarku. Anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar dari subtema 1 dan subtema 2. Subtema 1 yaitu anggota keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku. Hari ini kita belajar tentang keluarga besarku. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu mulai dari halaman 87. Judul hari ini adalah keluarga besarku. Aku memiliki keluarga besar. Ada kakek dan nenek. Ada paman dan bibi. Aku juga memiliki sepupu. Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita. Bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu kita. Sepupu adalah anak paman atau bibi. Anak-anak, pada pembelajaran subtema 2 kemarin, kita sudah belajar tentang keluarga inti. Masih ingatkah siapa saja yang disebut dengan keluarga inti? Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Hari ini kita akan belajar keluarga besar. Keluarga besar yaitu ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada sepupu, dan lain sebagainya. Itu adalah keluarga besar. Ya. Siapa kakek? Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Orang tua dari ayah atau ibu kita. Ya. Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu kita. Bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu kita. Sedangkan sepupu adalah anak dari paman atau bibi. Nah, apakah kamu memiliki keluarga besar? Pasti ya, kamu memiliki keluarga besar. Anak-anak, kita memiliki keluarga besar pasti lebih senang ya. Karena ketika berkumpul pasti keluarga besarnya senang. Dengarkan cerita Bu Guru. Keluarga besar Udin. Keluarga Udin sedang berkumpul. Ada ayah dan ibu. Ada kakak dan adik sepupu. Ada kakek dan nenek. Ada pula paman dan bibi. Apakah keluargamu juga suka berkumpul? Mari berbagi cerita dengan teman dan guru. Anak-anak, ada latihan di buku paket kamu halaman 89. Perhatikan gambar keluarga besar Udin. Ya. Apakah kamu sudah tahu? Ya, gambar keluarga besar Udin. Ya, di sana pasangkan gambar di samping ini dengan nama panggilan keluarga Udin. Dari mana kamu tahu bahwa itu adalah Udin? Perhatikan foto keluarga inti dari Udin terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, gambar keluarga besar Udin yang lain kamu bisa melihat di buku paket kamu halaman 87.
Kamu cocokkan gambarnya dengan cara menarik garis. Anak-anak, apakah ada nama daerah untuk panggilan nenek dan kakek? Ya, misalnya di daerah Batak, panggilan nenek adalah Opung Boru. Kalau panggilan kakek adalah Opung Doli. Ya. Dan setiap daerah pasti memiliki panggilan kakek atau nenek yang berbeda. Tanyakan pada temanmu panggilan kakek dan neneknya. Tanyakan juga asal daerah temanmu. Asal daerah atau sukunya apa? Ya, misalnya orang Batak sukunya atau asal daerahnya dari Medan, dari Sumatera Utara. Ya. Setiap daerah pasti memiliki nama panggilan yang berbeda sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Dan kita di kelas ini ya tidak semua satu daerah. Kita dari berbagai daerah. Ada yang Batak, ada Jawa, ada Nias, ada Kalimantan, dan lain sebagainya. Anak-anak, inilah silsilah keluarga besar Udin. Perhatikan baik-baik ya. Kakek Udin dari ibu, namanya Jamal. Nenek Udin dari ibu, namanya Nani. Kakek Jamal dan nenek Nani mempunyai anak. Kakak ibu Udin namanya Ismail. Ibu Udin namanya Fatimah. Adik perempuan ibu Udin namanya Aisyah. Ibu Fatimah menikah dengan ayah Udin. Ayah Udin bernama Pak Rahmat. Kakek Udin dari ayah bernama Kosasih. Nenek Udin dari ayah namanya Imas. Ayah Udin namanya Pak Rahmat. Bibi Udin dari ayah namanya Nina. Suami Bibi Udin dari ayah namanya Ranto. Ibu Fatimah dan Pak Rahmat memiliki anak ada 2 orang. Namanya kakak Udin namanya Mutiara dan Udin sendiri. Bibi Udin dari ayah namanya Nina mempunyai anak bersama dengan suami Bibi Udin dari ayah namanya Ranto. Memiliki anak namanya Dita. Dita adalah sepupu Udin. Nah, panjang ya. Nanti kalau kamu kurang mengerti, minta bantuan dari mama atau papa ya untuk menjelaskan silsilahnya. Anak-anak, pada buku paket kamu halaman 92 ada latihan. Isilah dengan panggilan yang tepat. Ayah dari ayah atau ibu kita dipanggil siapa tadi? Ayah dari ayah atau ibu kita dipanggil kakek ya. Nomor 2 sampai nomor 4 kamu bisa kerjakan sendiri ya. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas pada saat berkunjung ke rumah saudaramu. Amati gambar lukisan Udin. Apakah nama panggilan mereka di keluarga? Apakah pekerjaan mereka? Udin suka menggambar. Udin menggambar keluarganya. Udin memasang hasil gambarnya di dinding rumah. Udin menggambar dengan krayon. Gambar Udin sangat bagus. Bagian tubuh apa saja yang Udin gambar?
Warna apa yang terdapat di gambar Udin? Alat apakah yang digunakan Udin untuk menggambar? Nah, ayo berlatih menggambar. Gambarkan keluargamu di sini. Anak-anak, pada buku paket kamu halaman 93, kamu boleh menggambar anggota keluargamu. Buatlah gambar keluargamu, warnai agar lebih cantik atau lebih menarik. Anggota keluarga yang digambar, namanya siapa saja, warna yang digunakan. Nah, misalnya kamu menggambar sepupu kamu, warna yang digunakan apa? Alat yang digunakan misalnya pensil, krayon, dan buku gambar. Ya, kamu bisa menuliskan sendiri ya. Orang tua ya menceritakan atau membuat silsilah keluarga besar menggunakan pohon keluarga seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Tempelkan fotonya jika ada. Nah, nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu yang ada di rumah supaya bisa menceritakan atau membuat pohon keluarga atau silsilah keluarga besar supaya anak-anak kita lebih mengerti silsilah keluarga dari ibu atau ayah. Hari Minggu Udin berkunjung ke rumah kakeknya. Udin berkumpul dengan keluarga besar. Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu. Apakah kamu bisa bermain lompat tali? Ya. Siapa di sini yang suka bermain lompat tali? Lompat tali adalah merupakan salah satu olahraga ya. Karena ketika bermain lompat tali akan menggerakkan seluruh tubuh. Ayo kita mencoba bermain lompat tali. Apa yang perlu disiapkan? Siapkan tali karet. Pilih 2 teman yang bertugas memegang karet. Berlari kemudian lompat di atas tali tersebut. Jika kaki tersangkut karet akan berganti jaga memegang karet. Apakah nama lain dari permainan lompat tali di daerahmu? Ada yang tahu? Ya. Sama ya. Lompat tali atau bermain karet, ya. Ayo berdiskusi, masih ingatkah silsilah keluarga besar yang sudah kamu buat? Ceritakan silsilah keluargamu, ceritakan di depan teman-temanmu. Orang tua dan siswa membuat tali karet untuk kegiatan lompat tali. Bahan yang digunakan adalah karet gelang yang dipilin memanjang. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Pernah. Kapankah itu? Kapan kamu berkumpul bersama dengan keluarga besar? Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama dengan keluarga besar? Ceritakan kepada teman kelasmu. Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Cara memperkenalkan anggota keluarga. Selamat pagi, namaku Udin. Nah, ayahku bernama Rahmat. Itu cara memperkenalkan nama anggota keluarga. Di sini di buku paket kamu halaman 101, pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Nomor 1. Halo, siapa namamu? Apakah itu termasuk kalimat perkenalan? Tidak, karena itu termasuk kalimat bertanya atau kalimat pertanyaan. Nomor 2. Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Apakah itu termasuk kalimat perkenalan? Ya, itu termasuk kalimat perkenalan.
Nomor 3 sampai nomor 5 kamu boleh kerjakan sendiri di buku paket ya. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Anak-anak, kita bisa mengukur suatu benda menggunakan anggota tubuh kita. Bisa menggunakan jengkal, bisa menggunakan depa, bisa menggunakan langkah, atau menggunakan yang lain. Akan tetapi, pengukuran ini tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena setiap jengkal kita itu panjangnya berbeda. Ya. Kamu nanti boleh mencoba mengukur benda-benda yang ada di rumahmu menggunakan jengkalmu sendiri. Diskusikan dengan temanmu, selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Ya, bisa dengan depa, bisa dengan langkah, ya, bisa. Bersama dengan kelompokmu ukurlah benda yang ada di kelasmu. Karena sekarang kita masih belajar di rumah, maka kamu bisa kerjakan sendiri. Kamu bisa mengukur benda apa saja yang ada di rumahmu seperti contoh. Ya, menggunakan jengkal tangan ya. Nama benda contohnya pensil. Panjang benda dalam jengkal, 1 jengkal tangan. Kamu mengukur misalnya meja belajarmu, atau mengukur panjang papan tulis yang ada di rumahmu, dan lain sebagainya. Nah, benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Untuk mengisi ini, kamu perhatikan tabel yang kamu kerjakan pada buku halaman 103. Jika ini sudah selesai, maka kamu perhatikan benda apa saja yang paling pendek. Yang paling pendek berarti memiliki angka yang paling kecil. Dan benda yang paling panjang memiliki angka yang paling besar. Kamu bisa kerjakan di buku paket kamu halaman 104. Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Ceritakan di depan kelas mengenai pengalamanmu. Bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu. Ya. Siapa yang ditanya? Apa nama panggilannya di keluarga? Apa pekerjaannya? Apa beliau sudah berkeluarga? Siapa saja anggota keluarganya? Nanti kamu bisa bertanya kepada mama atau papa, atau kepada nenek atau kakek tentang salah seorang anggota keluargamu. Mulai dari namanya, nama panggilannya, pekerjaannya, apakah beliau sudah berkeluarga atau belum, siapa saja nama anggota keluarganya. Ya, kamu bisa tanyakan kepada orang yang ada di rumahmu. Kegiatan yang bisa dilakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarganya bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Ini adalah permainan yang menyenangkan ya. Kamu bisa praktekkan di rumahmu dengan cara berkelompok atau berdua-duaan. Nah, pegang pundak, saling memegang pundak masing temannya dan melompat secara bersama-sama. Ya, ini kamu bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Ayah Udin, Ibu Udin, Nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok lain. Tiap kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok lompat sesuai perintah. Kakek Udin yang memberi perintah. Mari kita bermain seperti keluarga Udin. Nah anak-anak,
Ya, di sini ada petunjuk untuk melakukan ya melompat kelompok. Ya, nanti kamu bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Di manakah mereka tinggal? Apakah kamu menyayangi mereka? Ceritakan di depan kelas. Ya, seperti yang dilakukan oleh Siti. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa atau asal daerahnya adalah dari Jawa. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di sebuah desa yang indah yang ada di Jawa, ya. Tanyakan kepada 4 temanmu apa sebutan paman dan bibi di daerahnya. Ya, nanti ketika kamu bertemu dengan teman kamu di luar rumah, kamu boleh bertanya. Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Nah, di bawah paling bawah ada kata ayah, paman, sepupu, kakek, dan bibi. Perhatikan gambar nomor 1. Ini adalah Bapak Rahmat, titik-titik saya. Jawaban titik-titiknya adalah Pak Rahmat tadi adalah ayahnya Udin. Berarti ini adalah Bapak Rahmat, ayah saya. Selanjutnya nomor 2 sampai nomor 3 kamu isi sendiri sesuai dengan kata yang tepat yang ada di bawahnya. Keluarga besar Beni memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu memiliki foto bersama keluarga? Ya, pasti ada ya. Beni ingin menggambar foto keluarga besarnya. Beni sedang menggambar keluarganya. Beni menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Berikan tanda centang gambar yang tepat. Anak-anak perhatikan gambarnya. Ya, centanglah gambar yang termasuk alat dan bahan untuk menggambar. Apakah payung termasuk alat dan bahan menggambar? Tidak. Kalau pensil dan buku termasuk? Termasuk. Maka pensil dan buku centang kotak yang ada di bawahnya. Cobalah gambar keluarga besar. Nah, anak-anak, pada buku paket kamu halaman 112, kamu boleh menggambar anggota keluarga besarmu. Kamu menggambar kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan lain sebagainya. Atau kamu bisa kerjakan di buku gambar kamu ya. Bermain bersama riang gembira. Hati senang tiada terkira. Walau pilihan kami kadang berbeda, dengan berbagi tak ada kecewa. Anak-anak, siapa di sini yang senang bermain bersama anggota keluarganya? Pasti ya semuanya. Ya, bagaimana perasaanmu? Perasaanmu pasti senang, gembira, ya. Walaupun kalian memiliki pilihan yang berbeda, misalnya kamu sukanya main boneka, sedangkan sepupu kamu sukanya main mobil-mobilan. Nah, walau pilihan permainannya berbeda, ya, dengan berbagi itu sangat indah, ya. Walaupun permainannya berbeda, tapi bisa berbagi mainan, ya. Bisa tukar-tukaran, ya. Oke. Anak-anak, ceritakan tentang saudara sepupumu. Apa kegiatan yang disukainya, serta permainan yang kamu mainkan bersama saudara sepupumu? Apa kamu senang bermain bersama dengan sepupumu? Ya, senang ya. Permainan apa yang biasa kalian mainkan bersama dengan sepupumu? Kamu bisa ceritakan ya. Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda.
Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Pernahkah kamu lihat anak korek api? Ya, itu juga bisa dapat digunakan untuk mengukur benda. Jika kamu tidak memiliki korek api di rumah, maka kamu bisa menggunakan benda yang lain untuk mengukur. Bisa menggunakan lidi, bisa menggunakan pensil, dan lain sebagainya. Carilah alat ukur panjang sederhana lainnya seperti yang digunakan Lani. Sekarang lakukan pengukuran panjang dengan alat sederhanamu di kelas. Nah, anak-anak, kamu bisa mengukur ya seperti yang tadi. Kamu mengukur benda yang ada di rumahmu. Jika kamu memiliki korek api, ukurlah menggunakan korek api. Jika kamu tidak memiliki korek api, maka kamu bisa menggunakan lidi. Ya. Kamu bisa kerjakan di buku paket kamu. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali, Kakek. Mengapa kamu merasa senang? Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Nah, kamu bisa peragakan percakapan yang dilakukan oleh kakek dan Siti ini ya. Siapa yang bercakap-cakap? Yang bercakap-cakap adalah kakek dan Siti. Apa yang ditanyakan kakek? Yang ditanyakan kakek adalah, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Apa yang membuat Siti merasa senang? Siti merasa senang bisa bertemu dengan bibi, paman, dan juga sepupu. Amati gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar. Pilihlah kata-kata di dalam kotak. Ya, contoh, perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya. Ada gambar ayah, ibu, ada kakak, ada Udin, ada sepeda, dan ada mobilan. Ya, perhatikan. Contohnya ya, ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Ini menggunakan kata lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, dan terpendek. Nomor 2 atau nomor 1 dari latihannya. Ayah Udin titik-titik dari kakak Udin. Berarti ayah Udin lebih tinggi dari kakak Udin. Untuk pertanyaan selanjutnya kamu kerjakan di buku paket kamu ya. Udin di keluarga. Ayah Udin di keluarganya. Sepeda Udin pada mobil mainannya. Carilah 10 benda di sekitar kelasmu atau di sekitar rumahmu. Bandingkan mana yang lebih tinggi dan yang lebih pendek, lalu ceritakan di depan kelas. Udin sedang beribadah dengan keluarganya. Senang sekali bisa beribadah dengan keluarga. Apakah kamu pernah beribadah bersama keluargamu? Ya, pasti pernah. Ya. Ayo ceritakan pengalamanmu beribadah dengan keluargamu di depan kelas. Tuliskan pengalaman bermain dan beribadah bersama keluarga besarmu. Ya, ini adalah nama anggota keluarga besar. Ada kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Kegiatan yang kamu lakukan bersama dengan kakek. Contoh, ya, bermain. Tempatnya di mana? Di teras rumah contohnya. Bersama dengan nenek misalnya. Apa kegiatannya dan tempatnya di mana? Ya, kamu kerjakan di buku paket kamu halaman 121. Anak-anak, di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Menggunakan alat pengukur panjang sederhana yang terbuat dari batang korek api. Nah,
Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu guru berharap kamu lebih tetap semangat belajar ya. Jangan hanya sekali saja, tetapi kamu boleh mengulang-ulangnya supaya kamu lebih memahaminya lagi. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat. Selamat pagi.